Sebelum ditemukan tewas, Puji Rahayu diketahui pergi dengan pacarnya, Farid, pada malam hari. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan penyelidikan menemui titik terang. Polisi mengejar Farid yang dicurigai membunuh Puji Rahayu. Inilah serial tabir, dipaksa menikah, pacar dibunuh. Puji dibunuh sang pacar. Jenazah dari membujur ke utara untuk kaki berada di selatan dan dari leher ke atas memang terbenam ke lumpur. Ada perdebatan lagi di situ, dia minta pertanggungjawaban, dia mukul saya, terus saya balas mukul. Sampai dia tersungkur, terus akhirnya saya lempar ke sawah. Sebelum ditemukan tewas, Puji Rahayu diketahui pergi dengan pacarnya Farid di malam hari. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan. Akhirnya menemui titik terang jika pelaku mengarah kepada pacar korban. Jadi setelah menerima laporan adanya penemuan mayat ini Mbak, jenazah, hal yang paling penting kami lakukan yaitu melakukan identifikasi terhadap jenazah terlebih dahulu. Karena menurut kami identifikasi ini adalah pintu masuk untuk melakukan hal yang selanjutnya ya. Jadi sesegera mungkin kami dapat identifikasi siapa dari jenazah itu sendiri. Nah setelah diketahui kami berjalan paralel. Jadi korban langsung dibawa ke rumah sakit, dilakukan otopsi. Kemudian juga penyidik di kantor kami arahkan untuk daripada keluarga membuat laporan di kantor, kemudian dilengkapi administrasi, hingga kami bagi tugas di lapangan unit Jatanras untuk melakukan penyelidikan. Jadi setelah anggota bergerak di lapangan, kami lakukan gelar perkara singkat untuk menentukan siapa pelakunya. Setelah kami yakin berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku itu sendiri. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku Sultan Farid, 25 tahun, pria asal Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sultan Farid sudah menjalin hubungan lebih dari 2 tahun dengan korban. Ia akhirnya dibekuk di rumahnya. Untuk selanjutnya kami lakukan otopsi terhadap korban untuk mengetahui penyebab dari kematian itu sendiri. Jadi setelah dilakukan otopsi bahwa kematian disebabkan pukulan daripada benda tumpul. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini, kita ketahui bahwa tersangka ada 4 kali memukul korban, yaitu 3 kali awal di bagian belakang leher, kemudian yang terakhir di area pipi, sehingga korban terjatuh ke dalam lumpur. Ya, jadi penyebab kematian itu sendiri adalah akibat pukulan dari tersangka yang kemudian korban ini tenggelam ke dalam lumpur sehingga tidak bisa bernafas. Sementara itu, dari hasil identifikasi jenazah, polisi mengungkap penyebab kematian Puji Rahayu. Beberapa kejadian kita menemukan mayat, kalau memang sudah lewat dari sehari 2 hari, memang sudah ada lebam pada mayat, sudah mulai membengkak dan sudah mulai susah diidentifikasi. Namun kami lakukan identifikasi dari Satreskrim bahwa melalui sidik jari masih bisa terbaca yang menyatakan itu benar korban, dan juga dari keluarga pada saat kami sampaikan bahwa ini korban berdasarkan identifikasi sidik jari, juga dari keluarga mengenal kalung daripada korban itu sendiri. Karena daripada kalung tersebut terdapat inisial nama daripada korban. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander menyampaikan pembunuhan terjadi pada Sabtu saat pelaku berpacaran dengan korban di pematang sawah. Tiba-tiba keduanya cekcok. Pelaku memukul kepala hingga korban tersungkur. TKP memang lumpurnya lumayan dalam ya Mbak. Jadi kalau memang
kita berdiri bisa setinggi lutut ya, lutut manusia. Jadi memang kenapa korban ini bisa tenggelam kepalanya, karena memang kedalaman lumpurnya lumayan, setinggi dengkul kaki dewasa ya, kaki dewasa. Nah, kemudian berdasarkan keterangan tersangka dan juga hasil rekonstruksi, memang dari tersangka ini sempat cekcok dan melempar korban ke dalam lumpur. Jadi memang tubuh korban ini penuh dengan lumpur karena korban sempat terguling-guling di lumpur. Pelaku Farid mengakui perbuatannya membunuh kekasihnya di persawahan. Ia membunuh lantaran Puji menuntut Farid untuk melamarnya. Dan Farid tersulut emosi. Nggak habis pikir aja, langsung terbawa emosi mungkin ya. Udah kayak terlalu memaksa harus hari ini itu. Jadi saya waktu itu, mohon maaf, udah nggak sadar, udah terlanjur emosi. Akhirnya ya tangan dan emosi saya udah nggak bisa terkendalikan. Akhirnya timbullah dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.